Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini dari program P5 mau sosialisasi tentang gaya hidup berkelanjutan, peduli sampah, selamatkan generasi. Yaitu tentang proyek profil P5 PPRA. Yaitu dimensinya yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yaitu elemennya tentang elemen akhlak kepada alam. Subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Akhir fase mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah lingkungan dan memahami akibat perbuatan tidak ramah lingkungan dalam lingkup kecil maupun lingkup besar. Dimensi yang kedua yaitu kreatif. Elemennya menghasilkan gagasan yang orisinil. Subelemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Akhir fase mengembangkan gagasan yang memiliki untuk membuat kombinasi hal yang baru dan imajinatif untuk mengekspresikan perilaku atau perasaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sekali lagi, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, hari ini pelajarannya adalah P5. Ya, P5. Tentang materinya tentang sampah ya. Oke, hari ini sudah sarapan semua ya. Oke, sudah sarapan semua, berarti sudah siap menerima pelajaran. Berarti sudah siap menerima pelajaran. Kalau kalian berangkat sekolah harus sarapan dulu, tapi sarapannya jangan kenyang. Terus kalau sarapannya itu tentang ada beli nasi kotak, sampahnya itu dibuang di tempat sampah. Oke, sebelum pelajaran saya mulai, kita semangat dulu. Oke, tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Oke, yes. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa, Cah? Dua orang ya, dua orang. Ya wes. Nanti saya absen dulu. Revano? Gak masuk ya Revano. Kenapa? Sakit gondongan. Lah, sakit gondongan. Terus Ahmad Dio, Alfioni, Arjuna, Atar, ada semua ya? Oke, terima kasih. Sampah itu dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampean tahu nggak sampah organik itu apa? Sampah anorganik itu apa? Sampah organik adalah sampah dari sisa-sisa ya toh. Contohnya, sampah organik adalah sampah yang bisa dicerna oleh mikroorganisme di dalam tanah. Contohnya apa? Godong jambu, daun kayu. Itu dikumpulkan, itu bisa diurai oleh bakteri-bakteri. Sedangkan sampah yang
Anorganik contohnya zaman tuku es, adae botol aqua, adae plastik, adae cup, adae botol beling. Itu kamu tanam, kamu buang di tempat sampah 10 tahun tidak bisa diurai oleh bakteri. Makanya kita harus melestarikan lingkungan hidup dengan cara apa? Memanfaatkan sampah anorganik biar tidak menjadi sampah bila kita tidak bisa memanfaatkan atau membuangnya dengan cara dibakar. Paham? Paham. Sampah organik tadi apa? Ayo. Sampah yang bisa Diurai oleh tumbuhan. oleh bakteri. Pinter bisa diurai. Sampah organik bisa diurai. Anorganik tidak bisa diurai. Paham? Organik bisa diurai. Anorganik tidak bisa diurai. Nah, mari kita lihat video tentang ayo memilih sampah, memilah sampah. Jadi sampah itu dipilah antara organik dan non organik. Kita saksikan videonya. Selama ini kita menganggap sampah yang kita hasilkan seharusnya dibuang dan ditumpuk di tempat pembuangan akhir. Hal tersebut tidaklah salah, namun tidak juga sepenuhnya benar. Karena sampah yang masuk di TPA, 60% adalah sampah mudah terurai. Sisanya yaitu material sulit terurai, berupa plastik, kertas, botol kaca, logam, hingga dan residu. Idealnya, TPA hanya menampung 20% dari jumlah keseluruhan sampah yang masuk ke sana. Sisanya sangat mungkin didaur ulang untuk dijadikan bahan baku atau bahkan didaur ulang untuk menjadi barang yang membutuhkan lagi. Jumlah tersebut bisa tercapai jika sampah sudah terpilah dari sumbernya. Namun, ini masyarakat tidak sadar akan menggunakan Tanpa sadar, bisa banget. untuk meminimalisir sampah dapat dilakukan pengelolaan sampah dengan ada 3 M. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi pengeluaran sampah. Caranya membawa tumbler atau wadah lokal, membeli minuman atau makanan. Maksud dari dalam hal ini adalah untuk mengurangi pengambilan berpotensi dari sampah bekas atau makanan yang dimakan. Yang kedua adalah reuse, yaitu menggunakan atau memakai kembali produk yang sudah terpakai. Caranya tidak menggunakan kantong plastik ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari, melainkan menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Tujuannya agar mengurangi penggunaan sampah plastik di sekitar kita. R yang ketiga, recycle, yaitu proses pendaur sampah. Caranya sebelum sampah didaur ulang, terlebih dahulu dilakukan pemilahan sampah, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik berupa sisa makanan, daun kering, dan semua yang mudah terurai. Sampah anorganik. Oke, dari situ kamu paham nggak? Sampah anorganik gitu. Jadi kita harus memilah. Kita tidak bisa tidak memilah antara organik gitu. Sampah organik itu dicampur dengan sampah anorganik. Itu sampah anorganik bisa menyesuaikan, iso manut, karena lama kelamaan akan lapuk. Sedangkan sampah anorganik, contohnya ya botol minuman ada aqua, ada sebuah sampah organik gitu. Sampah organik itu dicampur karo non organik, dibuat memupuk, gitu. Kan bisa menjadi humus. Sampah organik itu bisa menjadi humus pada tanaman. Plastik ya, atau plastik mujo wajan dicampur dengan sampah organik, kayu, godong telo, godong pelem, godong daun-daunan itu ya. Itu dicampur untuk humus. Plastiknya itu tidak bisa diurai oleh bakteri. Jadi bahaya. Sama tuku ada aqua. Itu tuku aqua ini ada itu harus dipilah. Paham? Kalau enggak nanahnya tercemar. Nah, kalau tidak, lingkungannya jadi tercemar karena tidak bisa diurai oleh
bakteri-bakteri. 10 tahun saman kelompoknya panggah. Ketika organik, daun-daunan, humus, itu kamu kumpulkan bisa menjadi pupuk dan berguna. Bagaimanakah cara sampah anorganik bisa berguna? Dengan cara mendaur ulang. Ya loh, 1 didaur ulang. 2 kita manfaatkan untuk hiasan bisa. Kita manfaatkan untuk celengan juga bisa. Kita manfaatkan untuk tempat menanam pohon di pot juga bisa. Atau untuk kita buat vas bunga ya tahu. Contoh hiasan-hiasan di sini ya ada. Ada atau di sini? Ini contohnya. Ini adalah sampah anorganik. Kita bisa memanfaatkannya dengan membuat hiasan. Ya toh? Ini bahasa Jawane ya, bahasanya kan sedotan atau bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Apa? Bahasa Indonesianya apa? Ya wis sedotan ya. Nah, sedotan. Ini bisa dipakai untuk hiasan. Ini sebenarnya sampah. Nggih toh? Ya. Sampah anorganik kita manfaatkan untuk hiasan. Ada juga sampah anorganik. Ya. Ini dari botol, kaleng, bekas apa ini? Bekas dari apa itu? Sosis. Kalau ini bekas kaleng cat atau bekas paralon, ini kalau limbahnya kita buang tidak bisa dicerna oleh bakteri. Makanya kita membuat produk sampah anorganik dari produk sampah anorganik dibuat celengan atau bahasa Indonesia ini celengan ini apa? Apa? Tabungan. Tabungan. Ini juga dibuat tabungan atau bahasanya celengan. Nah, ini dari sampah ya sebenarnya, betul gak? Nah, maka kita manfaatkan celengan apa? Sampah anorganik dibuat produk. Betul? Ini masih banyak lagi contohnya. Nah, ini kaleng biskuit. Nah, ini juga bisa. Ini bekas sosis, sones. Ya, kita buat celengan. Nah, makanya kita harus bisa memilah-milah sampah anorganik dan organik. Aku Jafran, nak. Jafran. Aku siapa Jafran? Ini membuat vas bunga ya. Aku Barbano. Dolo Siti ayo. Jangan mainan cat. Boleh, Pak. Cat ini. Antri. Ya. Antri. Nah, genangan, Bu. Aku terakhir. Gue banyak berasa dong. Orang Wes. baru aku, baru Eka, baru Iki. Baru kowe. Ayo. Awakmu Japran, aku Eka, Indra, Vanu, Iki. Aku mana? Aku gak bensin tahu. Ini
Ini adalah produk kita kemarin Saman buat ya toh. Kita membuat ini, yaitu ini adalah sampah anorganik. Kita buat produk yaitu vas bunga ya, vas bunga. Oke, ayo coba vas bunganya diangkat agak tinggi, ayo. Nah, itu nanti kita tanami bunga atau kita tanami sayur-sayuran, gunanya kita memanfaatkan sampah anorganik buat produk yaitu vas bunga. Oke? Nambah buku lah. Ya itu salah bola kan bilang satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kemarin sudah saya beritahu tentang sampah organik dan non-organik. Sampah organik itu apa, Cah? Sampah yang bisa dicerna oleh bakteri. Lek non organik yang tidak bisa dicerna. Contohnya yang organik itu apa? Daun pisang, kayu, ya toh. Yang non organik, plastik, kertas bisa dicerna organik. Kertas termasuk organik, ya toh. Plastik, terus apa nih? Kaleng, plastik, terus atom, ya toh, seperti ini. Terus pokoknya botol-botol minuman yang berbentuk plastik itu tidak bisa dicerna oleh bakteri. Tentang pembuatan pot bunga, kemarin kesusahannya apa, Cah? Kendalanya apa? Apa? Enggak ada kendala? Berjalan lancar? Alhamdulillah. Jadi kamu sekarang saya tanya tentang langkah berikutnya bagaimana, Cah? Kalau kamu sudah mengetahui antara sampah organik dan sampah non-organik. Ayo. Ayo apa? Memilah sampah. Pinter ya toh, memilah sampah. Bagaimana cara memilahnya? Dengan cara memasukkan kepada tempat sampah yang organik sendiri dan yang non-organik sendiri. Yang non-organik biasanya tempat sampahnya warna apa, Cah? Yang hijau apa? Yang hijau apa, Cah? Yang hijau organik. Yang kuning non-organik, ya toh? Yang kuning non-organik. Berarti sampean semuanya harus
memilah sampah ketika membuangnya. Ben nganu cah. Istilahnya bisa mudah untuk merawat lingkungan. Sampean nggak harus memilah-milah ketika kamu mau memanfaatkan sampah organik untuk unsur hara atau untuk pupuk kandang kompos. Ya, untuk kompos kamu tidak usah memilah-milah. Terus kemarin tanamanmu kamu tanami apa aja? Potnya ditanami apa aja? Sawi. Sudah tumbuh atau belum? Sudah tumbuh. Berapa pot cah? Ayo coba kita melihatnya di luar. Apa itu? Kita nanti melihat di luar ya, bersama-sama tentang manfaat pot kamu untuk menanam sawi. Berarti kalau kita bisa memanfaatkan sampah non-organik, bisa menjadi pot bunga, bisa menjadi celengan, dan lain-lain. Berarti kemarin tidak ada kendala ya, alhamdulillah. Ayo semuanya sekarang kita melihat keluar. Monggo Pak Banu yuk. Ya. Nah, ini. Minggir dulu. Nah, ini kan contohnya loh. Contohnya kalau kita bisa memanfaatkan apa? Memanfaatkan sampah sampah organik, sampah organik ya toh. Dan non organiknya bisa menjadi humus. Semuanya bisa didaur ulang ya toh. Iki bisa dimanfaatkan, humusnya bisa diberi tambahi menjadi humusnya bisa dibuat pupuk. Oke? Iki cabai, iki juga sampah non organik, bisa dimanfaatkan untuk pot cabai ya. Sudah, terima kasih, boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.